Jamaah yang baru bergabung, hari ini kita masih di episode spesial 24 tahun Transmedia. Dengan membahas tema 24 jam rezeki mengalir non-stop ke orang ini. Waduh, Masya Allah. Kita berarti dari tadi udah ngebahas, wah gak kerasa udah dapat 4 nih, Masya Allah. banget. Coba ya, kita ingetin lagi jamaah yang baru bergabung juga nih, boleh siapin catatannya. Yang pertama, istri yang membantu keuangan untuk suaminya. Betul, dan yang kedua. Orang yang memberikan waktu tambahan bagi orang yang berhutang. Yang Lalu ketiga, orang yang tidak menolak saat diminta bantuan. Lalu Dan yang keempat, yang 24 jam nonstop mengalir rezekinya Siapa adalah tuh? orang yang memaafkan ketika disakiti. Aduh, itu emang susah Masya banget. Allah. Berarti ada yang selanjutnya nih, 5, 6 dan sekian ya. Siapin catatannya, tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu. Ini ada tayangan mengenai ketegaran suami saat ditinggal istri. Yuk kita saksikan sama-sama, silakan. Berikut tayangan. Kita doakan juga ya, doa terbaik untuk saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah. Kita doakan semoga diberikan kekuatan, ketabahan dan semoga bantuan terus mengalir dengan deras ya, tanpa terhambat apapun. Betul sekali dan tepat sasaran. Amin, amin, ya Rabbal Ya Allah. Alamin. Nah, Yuk kita lanjutkan lagi ya. betul banget terkait video juga ya Habib ya. Tadi kita lihat ada seorang suami yang kehilangan istrinya gitu ya. Nah memangnya benar katanya orang yang 24 jam rezekinya mengalir nonstop yaitu orang-orang yang ditinggal atau bahkan kehilangan orang yang dicintai. Tapi Habib mohon izin, kan keluarga yang wafat atau hilang itu bisa jadi sebuah rezeki juga buat kita. Nah itu bagaimana penjelasannya Habib? Mohon izin tausiahnya. Penjelasannya Guru silakan. Ya khair Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Kang Mikdad, Saskia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika seseorang mengatakan dengan kalimatnya ketika ditimpa musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia mengatakan bahwasanya kami ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya Allah Subhanahu wa taala akan turunkan rahmat baginya dan Allah memberikan keberkahan baginya. Oleh karena itu, setiap musibah yang terjadi, ma asaba min musibatin illa biidznillah wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Setiap musibah yang terjadi itu dengan izin Allah. Tetapi dikatakan juga di dalam Al-Qur'an, dan tidaklah musibah itu terjadi karena ulah tangan kita sendiri atau perbuatan manusia itu sendiri sehingga terjadilah musibah yang besar. Oleh karena itu bertawakallah kepada Allah, kembalilah kepada Allah, minta ampunanlah kepada Allah, dekatkanlah diri kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar baginya. Oleh karena itu ketika kita memahami di sini yang kelima ini adalah 24 jam nonstop mengalir rezekinya adalah orang-orang yang diberi ujian, kehilangan orang-orang yang tercintanya dan Allah berikan rezeki baginya. Maknanya adalah apa? Rezeki bukan hanya uang. Rezeki bisa jadi adalah hidayah yang besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Ambil hikmah daripada setiap kejadian. Ambillah hikmah dari apa yang terjadi bagi kita atau diri kita atau orang yang kita lihat atau saudara kita atau teman kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah yang besar bagi kita. Dan tentunya setiap musibah yang terjadi kita perhatikan apa nih sebab yang terjadi nih. Bagaimana cara menanggulanginya? Bagaimana cara bertobat kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah. Dan juga berharap akan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan ampunannya Allah. Oleh karena itu hamba yang beriman, hamba yang bertakwa adalah mengambil hikmahnya dan introspeksi apa yang terjadi baginya dan tafakur, tadabur sehingga Allah memberikan ridho kepada kita. Masya Allah, Terima kasih banyak, Habib. Jadi insya Allah Habib. Allah itu memberikan ujian tidak akan melewati batas kemampuan ya. Betul banget, Baik. jadi jangan menyerah ya teman-teman semua, Semangat terus jamaah semuanya. dimanapun berada. Nah jamaah, Yeay! sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, ada video yang mau kita tonton bersama nih jamaah tentang ajak orang tuamu healing. Berikut tayangannya. Masya Waduh, Allah. Masya Allah, keren banget. Mamanya masih semangat buat naik Betul, gunung. masih kuat loh. Keren banget. Makasih banyak, tayangannya bagus. Yang masih muda aja belum tentu kuat loh itu. Masya Allah. Gak apa-apa biar sekalian ada yang masakin kata anaknya.
Kayaknya gitu diajakin ke gunung biar bisa dimasakin di sana. Betul. Tapi Masya Allah ini salah satu apa ya bentuk kebahagiaan seseorang memang beda-beda ya. Tapi itu adalah kebahagiaan seorang anak juga bisa pergi ke tempat yang dia cintai bersama orang tuanya itu adalah anugerah yang Masya Tapi Allah tanpa luar kita biasa. sadari Ya, bahwa Ustaz. sebenarnya ini ada juga jalan untuk terbukanya pintu rezeki 24 jam. Wah Masya Aduh, Allah. Masya Allah. Berarti nah ini berkaitan sama tema kita nih. Orang yang bisa rezekinya 24 jam nonstop ngalir itu membahagiakan orang tuanya. Iya. Tapi Ustadz mohon maaf nih ya, aku tuh pernah ya ngajakin orang tuaku gitu yang makan ke restoran. Maksudnya yang ya agak mahal lah gitu ya. Karena pengen membahagiakan orang tua. Malah dimarahin, ini tuh boros jangan makan di yang tempat mahal-mahal terus. Ngabisin uang. Iya, yang Mama namanya juga orang bisa masak. Saking sayangnya kali ya. Iya. Nah itu gimana tuh Ustadz, mohon penjelasannya guru, silakan. Ya makasih banyak, luar biasa izin Habib Daun Sasam. Buat kita semua ternyata ada pintu ke-6. Terbukanya rezeki 24 jam mengalir terus. Ketika kita memuliakan orang tua. Ketika orang tidak perhitungan sama orang tua. Ketahuilah orang tua itu sudah mengorbankan maaf nyawanya. Pengorbanan dengan 5 air. Air ketuban, darah, nipas, kemudian air ASI, kemudian air mata, kemudian keringat. 5 pengorbanan seorang ibu. Apalagi ayah pengorbanannya luar biasa. Tanggung jawab yang besar. Tanpa orang sadari ketika dia tidak perhitungan sama orang tua. Jangan pernah perhitungan sama orang tua. Kalau orang tua minta kasih. Kasih. Jangan pernah hitung-hitungan. Karena kenapa? Ternyata orang tua ini membukakan pintu rezeki buat kita. Apalagi ternyata ridho Allah terbuka untuk orang-orang yang mendapatkan ridho dari orang tuanya. Ridho Allah fi ridal walidain, sutullah sutul walidain. Apalagi mohon maaf tanpa menggurui. Ternyata ketika kita membuka pintu surga sebenarnya. Ketika orang berbakti kepada orang tua, pintu surga terbuka untuknya. Karena pintu surga yang terbuka lebar tengah-tengah, berada di tengah-tengah adalah pintu surga lewat jalur orang tua. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong Bu. Ini penting banget nih, pengingat buat kita para anak yang suka Gini, hitung-hitungan. jangan pernah, karena kenapa? Ketika kita bersedekah kepada orang tua, itu pahalanya 100.000 kali lipat. Masya Allah. Masya Allah. Ustadz mohon maaf nih, tapi kalau misalnya orang tuanya udah meninggal, itu gimana cara kita berbakti sama orang tua? Iya. Sedekah dengan atas nama beliau. Oh jadi kita sedekah tapi dengan sama Jadi kalau orang tua. kita nyumbang, kita niatkan untuk orang tua. Masya Allah. Masya Allah. Mau tahu nggak namanya saya siapa? Ustadz Maulana. Maulana. Oh mohon maaf, nama saya itu Muhammad Nur. Wah kenapa tuh Ustadz? Maulana itu nama bapak saya. Oh Masya Allah. Jadi selama ini yang dipanggil bapak saya. Wah tepuk tangan dulu, ini fakta baru nih. Ah, iya betul-betul aku juga baru tahu loh. Iya loh. Jangan jamaah di rumah juga baru tahu ya Kak ya. Nah Kak Mikdad kayaknya udah Ya. banyak nih jamaah di sini juga mewakili jamaah yang di rumah. Mau nanya lagi nih kayaknya nih Kak. Baik kalau gitu karena ini juga hari ulang tahun Transmedia, kita kasih deh spesialnya. Betul Yuk kita banget. masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik ibu-ibu yang mau bertanya boleh angkat tangan yang tinggi. Oh bapak-bapak juga boleh. Ada Saya nggak lihat bapak-bapak. ada bapak di sini. Masya Allah. Silakan tabarakallah. bapak ibu yang mau bertanya Yang boleh. mana? Gimana Sas, udah dapat belum? Yang mana ya? Kayaknya yang sebelah kiri ini ibu Sini tadi aja. semangat Oh, banget ya. Ini udah senyumnya begini juga. terus. Izin ibu. Ayo ibu ikut ke tengah bu. Boleh, Bu, kenalan dulu namanya siapa, dari mana, Ibu? silakan. Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti Jenab dari Majelis Taklim Al-Muhasabah Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Bojong Soang Bandung, tepuk tangannya mana dong? Masya Allah. Mau tanya apa bu? Ke siapa? Izin bertanya dong Ustadz Syam. Ustadz Syam. Terlalu Mangga, percaya mangga. diri. Silakan. Mangga Ibu. Maaf ya Ustaz. Ini kalau kita mengurus orang sakit itu apakah rezeki mengalir selama 24 jam? Masya Terus Allah. gimana kalau yang kita urus itu misalkan orang tua atau pasangan kita yang selalu menguji kesabarannya gitu, yang selalu menguji kesabaran. Gimana biar
nggak baper gitu. Oh begitu. Bagus banget Bagus pertanyaannya, Ibu. banget, terima kasih. Masya Allah. Sebelumnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, silakan. Bu, terima kembali ke kasih ya. singgah sana. Mohon langsung dijawab aja guru. Terima kasih Mikdad, Saski, Tabe Guruku, Ustaz Maulana, Habib Usman, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala berjalan menjenguk orang yang sakit itu didampingi oleh 70.000 malaikat. Engkau datang menjenguk orang sakit itu sama dengan engkau menjenguk Allah. Kenapa? Karena orang yang sedang sakit sedang dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengurus orang sakit subhanallah atau menjenguknya, jalan menuju tempat orang sakit membesuknya bagaikan memetik buah-buahan surga. Subhanallah. 3 keutamaan yang kami sampaikan adalah keutamaan membesuk dan menjenguk. Kalau membesuk dan menjenguk saja pahalanya sedemikian rupa, bagaimana dengan merawatnya? Subhanallah. Jamaah. Jadi kalau membesuk menjenguk saja pahalanya luar biasa, apalagi merawatnya. Tapi merawatnya ada syaratnya. 1, apa syaratnya? Ikhlas karena Allah. Karena amalan hati ini lebih utama dibandingkan amalan badan. Amalan hati itu terbebas dari riya. Amalan hati itu terbebas dari sum'ah. Kenapa? Karena dia sendiri yang tahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Adakah orang yang merawat tidak ikhlas? Ada juga, subhanallah. Kemudian syarat yang kedua, jikalau pengen rezekinya lancar, mesti sabar. Kenapa mesti sabar? Karena membersamai Allah dan Allah bersama orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Sabar itu baru kelihatan kalau ada ujiannya. Jadi kalau merawat orang sakit tapi baik, subhanallah gampang. Tapi kalau merawat orang sakit tapi orang sakitnya ngeselin, membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Ibu, pengennya sih ke kamar mandi sendiri, tapi karena sakit akhirnya harus diantar. Pengennya sih makan sendiri, tapi karena sakit mesti disuapin. Pengennya sih mohon maaf bersih-bersih sendiri, tapi karena sakit mesti dibersihkan. Bayangin perasaannya orang yang sedang sakit. Itu sebenarnya sedang malu sekali. Sebenarnya pengen mengerjakan sendiri, tapi kenapa ya Allah saya nggak bisa melakukannya sendiri. Sehingga sabar-sabarin kalau misalnya sulit untuk dibersamai karena ada perasaan malu dari dirinya itu. Wallahu ta'ala Masya Allah. a'lam. Sabar Bu, karena hadiahnya surga Bu. Kalau Masya gampang Allah. hadiahnya kipas angin. Ya Allah. Bagaimana sabarnya orang tua waktu kita kecil. Aduh, Masya Ketika Allah. mau ngompol orang tua nggak Betul. ngomel tuh. Betul banget. Subhanallah. Terima kasih Terima guruku kasih Ustaz banyak, Syah. Ustaz Boleh Syah. tepuk tangan dulu Bu biar semangat. Jamaah. Waduh, ini di pagi hari kita dapat ilmu yang luar biasa dari guru-guru kita ya. Tapi kayaknya pertanyaan aja nggak cukup nih. Aku Apa melihat tuh? kayaknya ibu-ibu udah jauh-jauh datang ke sini ketemu sama guru-guru kita. Kayaknya masih ada yang pengen dicurhatin. Aduh, Ya udah deh. kenapa tuh kami? Kalau gitu kita masuk dulu aja yuk ke dalam segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Oke baik, ibu atau bapak yang mau curhat boleh angkat tangan yang tinggi bu. Coba, Boleh angkat coba. tangannya sebelah sini Saya mau juga lihat. Bu. Wah. Taski kayaknya sebelah kanan deh ibu Sebelah yang kanan mau nih, yang curhat. mana? Oh Iya. ini yang angkat tangannya nggak berhenti. Iya. Masya Allah, izin Yang Ibu boleh semangatnya luar turun biasa dulu nih. sebentar, mohon izin bisa Punten, Ibu. maaf, permisi hati-hati ibu, hati-hati. Iya, oke. Boleh bu ke tengah bu, bersama kami. Kenalan Silakan, dulu bu, Ibu. namanya siapa dari mana? Sini Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Nur Hayati dari Majelis Taklim Nurun Fakonurin Lido Bogor. Oh, Tepuk ibu, tangannya tangan dong. dulu. Wah. Ibu mau curhat ya bu ya? Oke Iya. kalau gitu Ustadz Maulana sama Habib boleh deh. Boleh ikut Bersama ke depan dengan kita nih. izin, Ustadz dan Silakan Habib. ibu, kira-kira apa nih yang mau diceritain nih, apa yang mau dibagikan nih? Izin curhat Ustadz. Iya. Masya Allah. Gini, saya mempunyai seorang anak laki-laki yang dari kecil umur 3 tahun setengah dirawat sama Pak adenya dengan alasan untuk pancingan karena mereka tidak mempunyai anak. Setelah sekian lama dia tidak dikaruniai seorang momongan juga. Akhirnya anak saya itu dibikinkanlah akte atas nama Pak adenya. Yang menjadi pertanyaan saya adalah berdosakah si Pak adenya itu karena telah memalsukan akte atas nama Pak adenya bukan nama orang tuanya sendiri. Mohon penjelasannya Ustadz, sekian dan terima kasih.
Masya Allah. Baik, Boleh. baik. Silakan Ustadz Maulana Toha. Saya dulu ya. Ya, silakan Ustadz. Boleh. Kasus ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, yakni ada namanya Zaid bin Harisa. Saking sayangnya Nabi kepada Zaid, maka diberilah nama Zaid bin Muhammad. Sampai Allah menegur, tidak boleh, harus tetap kembalikan ke nama orang tuanya. Maka dikembalikanlah nama Zaid bin Harisa. Dari peristiwa ini kita bisa belajar, tidak boleh, mohon maaf, menghilangkan nasabnya, memutuskan nasab orang, tidak boleh. Jadi tetap dikembalikan, tapi ibu tetap harus tetap berbaik sangka, ya. Tetap ke daul, ibu sampai mengalirkan air mata loh, nangis dia. Masya Allah. Kabar ya Ibu. Bu, ya namanya anak pasti akan mencari ibu. Sekarang anak itu sudah usia berapa, Bu? 28 tahun. Dan tahu kalau ibu adalah ibunya. Belum. Ya Allah. Sampai saat ini nggak diberitahu. Kalau ibu ketemu gimana? Pasti bahagia, sedih. Bahagia bercampur sedih, bahagia karena melihat terawat, sedih karena mau. Ini buat siapapun tidak boleh memisahkan antara anak dengan orang tuanya, dan ada baiknya kita, karena ini anak laki-laki ya. Anak laki-laki masih aman sih, tapi sebaiknya jangan, harus diberitahukan siapa orang tua kandungnya dan bisa dipertemukan, apalagi kan keluarga sendiri. Ya. Habib, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, haram hukumnya menggunakan nama bapak orang lain atau dengan sengaja mengganti namanya dengan nama yang lain. Yang tadi itu kasusnya adalah dikasih nama dengan nama Pak D-nya atau dia mengangkat anak dengan nama dirinya. Ini haram hukumnya. Siapa orang yang menggunakan nasab dengan nama orang lain, dia tidak mengakui bapaknya, berarti kan dia tidak mengakui bapaknya, maka haram hukumnya. Masalah nasab ini sangatlah penting. Jangan sampai kita berdosa, jangan sampai kita haram, jangan sampai Allah tidak ridho kepada kita. Apalagi kita tahu, ternyata bapak kita nih dulu nih bukan bapak saya. Ternyata ini adalah paman saya atau om saya, ganti. Saya nggak mau dengan nama dia, haram hukumnya. Ketika dia tahu pun dia harus merubahnya. Oleh karena itu sekali lagi, jangan mengambil hak orang lain ketika seseorang itu tidak mau diambil haknya. Sebagaimana ibu nggak pengen anaknya diambil, kembalikanlah anak saya karena ini cuma pancingan doang. Ini cuman agar kamu bisa mendidiknya sebentar, agar Allah akan nuruniai anak bagi kamu. Tapi ternyata Allah tidak mengizinkan. Oleh karena itu kembalikan. Itu bukan hak kamu. Siapa orang yang mengambil hak orang lain, haram hukumnya dan berdosa. betul ya Allah. Namanya Terima juga kasih anak, banyak, apalagi Habib. anak ini. Iya. Baik Bu, kita doakan semoga diberikan solusi terbaik ya Bu. Semoga Ibu Amin, kuat. amin, ya Bu. Rabbal alamin. Mudah-mudahan ibu juga hatinya Iya, sudah iya. semakin kuat ya. Berdoa Bu, aja, ya. berdoa, kekuatan doa luar biasa, dan nanti anak itu akan mencari ibu. Amin. Amin, amin. Terima ya kasih Rabbal Ustadz atas Sama-sama, penjelasannya. Ibu. Boleh Terima silakan kasih Ibu, duduk silakan kembali Ibu. Masya Allah. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah.